Maulid Nabi sedang tidak baik-baik saja. Aduh, palang ongku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil wa ba'd. Kabar gembira bagi ikhwan dan akhwat sekalian rahimani wa rahimakumullah yang ingin melaksanakan ibadah haji tahun depan atau tahun 2025 bersama dengan ana Al-Faqir Muhammad Malik Al-Athari. Cukup dengan budget 150 juta saja, insyaallah taala kita bisa melaksanakan ibadah haji. Dan jangan lupa, seat ini sangat terbatas. Jadi ana buka seat ini sangat terbatas. Jadi bagi antum ikhwan dan akhwat sekalian yang ingin melaksanakan ibadah haji tahun depan, segera daftar mumpun seat masih ada. Dan antum bisa daftar atau bertanya di nomor yang saya sudah cantumkan di bawah ini. Mudah-mudahan kita semuanya diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa melaksanakan ibadah yang sangat agung ini, ibadah haji dan rukun Islam yang kelima tahun depan 2025. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fika man yuhibbuna wa yarda. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil wa ba'd. Perayaan Maulid hari demi hari telah dilaksanakan. Dan mungkin ada beberapa hari ke depan banyak di antara kaum muslimin yang merayakan hari Maulid Nabi SAW. Mereka kemudian berteriak, kami cinta Nabi SAW, kami rindu dengan Nabi SAW. Bersama dengan apa yang mereka lakukan, kita tidak tahu apakah seperti ini wujud daripada aplikasi kecintaan mereka kepada Nabi SAW yang melakukan maulid secara brutal, ataukah ini adalah merupakan pelecehan kepada Nabi SAW. Karena kalau kita ingin lihat zaman rahmatullah, orang-orang merayakan maulid ini ya rasanya seperti orang-orang jahiliyah, bahkan lebih parah dari orang-orang jahiliyah. Dan kenapa? Sebab apa yang mereka lakukan, mereka yakini adalah perbuatan yang baik, dicintai Nabi SAW. Dari mana kita mengetahui perkara tersebut dicintai oleh Nabi SAW? Yang mereka kemudian merayakan maulid, zikir-zikir sambil berteriak, tidak ada adab, tidak ada etika. Habis itu kemudian mereka berebutan mengambil sesuatu makanan, buah-buahan atau apapun yang disajikan di depan mereka. Mereka kemudian meloncat, mereka kemudian saling berebutan seperti orang kelaparan. Apakah seperti ini wujud daripada cinta Nabi SAW, ataukah ini di antara bentuk pelecehan kepada Nabi SAW? Ya, belum lagi ketika mereka bersalawat, belum lagi ketika mereka kemudian bernyanyi-nyanyi, bernasyid, mereka joget-jogetan, mereka kemudian berteriak seperti orang mabuk, seperti orang teler, kemudian menyebut Nabi SAW. Apakah seperti ini? Apakah model seperti ini amalan yang dikatakan mencintai Nabi SAW? Ataukah apa yang kalian lakukan adalah merupakan penghinaan kepada Nabi SAW? Maka ketahuilah zaman dalam Allah Jalla Jalaluh, barometer kecintaan Nabi SAW ayat sebagaimana yang diutarakan, sebagaimana yang diaplikasikan oleh para sahabat ridwanullah jami'an. Lau kana khairan lasabaquna ilai, andaikan perbuatan itu baik, ya seperti apa yang kalian yakini, yang seperti apa yang kalian lakukan itu adalah merupakan bentuk kecintaan kepada Nabi SAW, maka tentunya para sahabat pasti mendahului kita dalam perkara tersebut. Dan kalau kita ingin melihat zaman rahmatullah, apa yang mereka lakukan ini, ya sebagai mungkin kita bahan referensi, sebagian tempat itu ya menjadikan apa? Ada sebuah tempat wadah, di situ banyak makanan, ya seperti misalnya kita di berbagai tempat ini ada telur dan sebagainya, selalu identik dengan telur, dihiasi dan sebagainya. Namun sayang orang yang merayakan maulid ini tidak sholat, tidak tutup aurat wanitanya, campur baur, berteriak dalam masjid, rebutan makanan dalam masjid. Nasallallahu salamatan wa afiyah. Apakah dengan model seperti ini kita mewujudkan cinta kepada Nabi SAW? Ataukah perkara ini adalah merupakan pelecehan kepada Nabi SAW? Lihat para sahabat bagaimana mereka cinta dengan Nabi SAW, kepada Nabi SAW. Ya, mereka mencintai Nabi SAW dengan mengutarakan isi hati mereka. Seperti Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ketika rasa cinta beliau kepada SAW ini tidak mampu lagi terpendam, maka datanglah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu menyampaikan kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, tidak ada manusia yang paling aku cintai darimu, tidak melebihi cintaku kepada diriku sendiri. Ya, tidak melebihi cintaku kepada diriku sendiri. Artinya, ya Rasulullah, orang yang paling saya cintai yang kedua adalah engkau setelah aku. Ini bahasa yang kita bisa pahami.
Kemudian Nabi SAW ketika mendengarkan pernyataan dan perkataan Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, maka Nabi SAW ingin membenarkan model cinta kepada Nabi SAW. Maka Nabi SAW mengatakan, tidak wahai Umar, sampai aku lebih engkau cintai melebihi dirimu sendiri. Maka kemudian Umar mengatakan, ya Rasulullah, tidak ada lagi manusia yang aku sangat cintai melebihi dari diriku sendiri dari cintaku kepadamu wahai Rasulullah SAW. Maka kemudian Rasulullah SAW baru mengatakan, barulah seperti ini wahai Umar, cintamu kepada Nabi SAW. Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, orang yang sangat mencintai Nabi SAW. Dan bagaimana beliau mencintai Nabi SAW? Umar mencintai Nabi SAW adalah dengan membenarkan semua apa yang disampaikan oleh Nabi SAW. Tidak seperti orang berteriak-teriak lantang besar suaranya mengatakan saya cinta Nabi SAW, saya cinta dengan Nabi SAW. Bersamaan dengan itu mereka mendustakan apa yang disampaikan oleh Nabi SAW. Ini yang banyak yang terjadi. Ketika kita mengatakan ini sabda Nabi SAW, ini sunnah Nabi SAW, dia mendustakan apa yang datang dari Nabi SAW. Apakah model seperti ini katakan orang mencintai Nabi SAW? Wallah, demi Allah, andaikan antum merayakan maulid setiap harinya dengan perayaan seperti yang anda lakukan, demi Allah Subhanahu wa taala, anda tidak akan pernah beriman, berduduk bersama dengan SAW di dalam syurga sampai anda membenarkan semua dari apa yang dari Nabi SAW. Kemudian, apalagi sebagai wujud cinta kepada Nabi SAW adalah membenarkan, mentaati apa yang beliau sampaikan kepada kita. Wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa atiullaha wa atiur rasul ulil amri minkum. Ini merupakan perintah-perintah dari Allah Subhanahu wa taala untuk mentaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Banyak orang mengatakan saya cinta Nabi sallallahu alaihi wasallam tetapi tidak mentaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka kemudian mengingkari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, menjauhkan diri mereka dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini banyak yang terjadi di tengah-tengah kita zaman rahmatullah. Orang-orang yang mengaku cinta Nabi sallallahu alaihi wasallam tetapi mereka tidak menjalankan sunnah-sunnah Nabi alaihi wasallam. Kemudian yang ketiga, tarku ma nahaa anhu wa zajar, meninggalkan apa yang dilarang oleh Nabi alaihi wasallam. Dan ini banyak sekali. Seperti misalnya zaman rahmatullah, Nabi melarang kita untuk mengagumkan kuburan, mendatangi kuburan dengan hal-hal tertentu. Tetapi banyak di antara kaum muslimin yang mengaku umatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam, mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam, bersama dengan itu apa yang beliau larang mereka kerjakan. Kemudian yang keempat, tidak kalah penting adalah tidak boleh seseorang menyembah Allah Subhanahu wa taala, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala kecuali dengan syariat yang dibawa oleh Nabi alaihi wasallam. Pertanyaannya, apakah empat perkara ini ada dalam diri kita? Ataukah kita hanyalah pembual, pemberi harapan palsu, PHP, orang yang suka berdusta, orang yang suka berbohong atas nama Islam, orang yang suka berbohong atas nama cinta kepada Nabi alaihi wasallam. Dan ini banyak di zaman kita sekarang ini. Kullu yadda'i waslan li Laila wa Laila lam takiru bidzalik. Semuanya orang mengaku Islam, agamanya Islam. Semua orang mengaku umatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, tetapi ketika kita melihat apa yang mereka lakukan ini sangat jauh dari nilai-nilai Islam. Sangat jauh daripada cinta kepada Nabi SAW. Cenderung kepada perayaan-perayaan semata doang saja. Dan ini banyak yang terjadi. Hanya sekedar seremonial setiap tahunnya, acara-acara, pesta-pesta, hura-hura. Setelahnya itu mereka tidak menerapkan sunnah Nabi SAW. Tidak menjalankan sunnah Nabi SAW. Ya, tidak berusaha meninggalkan apa yang dilarang oleh Nabi SAW. Dan tidak berusaha belajar bagaimana kemudian beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan syariat Nabi alaihi wasallam, sesuai dengan syariat yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lebih cenderung kepada hura-hura saja. Nasallahu salamatan wa afiyah. Mudah-mudahan kita tidak termasuk seperti si fulan, si alam yang mereka merayakan maulid yang pada hakikatnya mereka menghinakan, merendahkan kemuliaan dan kedudukan Nabi alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita tidak seperti si fulan dan si alam yang hanya sekedar hura-hura dalam berpesta ketika perayaan maulid Nabi alaihi wasallam. Dan ini kebanyakan di antara manusia sukanya hanya hura-hura pesta seperti orang Yahudi dan Nasara. Setelahnya itu mereka tidak mengikuti sunnahnya Nabi alaihi wasallam. Hadza wallahu a'lam bissawab.